Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi karya ilmiah dan penelitian. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih karya ilmiah? Nah, karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita akan membahas dua materi, yaitu pembahasan karya tulis ilmiah dan pembahasan tentang karya tulis penelitian. Nah, baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis yang dihasilkan seseorang itu tidak dengan serta-merta dapat digolongkan ke dalam format karya tulis ilmiah atau KTI, karena KTI itu memiliki suatu kekhususan. Beberapa kekhususan tersebut diantaranya, yang pertama, dia itu mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Yang kedua, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Maka, setiap karya tulis yang memiliki kekhususan tersebut dapat kita kategorikan sebagai karya tulis ilmiah atau KTI. Karya tulis atau karangan ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta. Gagasan keilmuan itu harus dapat dipercaya dan diterima kebenarannya, sehingga perlu kriteria penyajian secara benar. Karya tulis yang ilmiah berarti karangan yang menyajikan argumen dengan menggunakan logika berpikir secara benar. Apabila penyajian karangan ilmiah menggunakan logika yang benar, maka argumen ilmu pengetahuan tersebut akan diterima pula oleh akal ataupun logika orang yang berpikir ilmiah. Apabila KTI menyajikan argumen secara objektif, bukan argumen yang pribadi, maka akan dipahami pula oleh pembaca sebagai sebuah kebenaran. Dengan demikian, dapat kita nyatakan bahwa KTI itu adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Selanjutnya, kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah atau KTI. Dalam menguji keabsahan pengetahuan, diperlukan keselarasan antara gagasan ilmiah dengan dunia luar, empiris, induktif, keselarasan antar pernyataan logis atau formal deduktif, keselarasan instrumental atau kebermanfaatan atau fungsional. Nah, berdasarkan hal tersebut akan dihasilkan ilmu-ilmu empiris, abstrak, dan terapan. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat ditunjukkan oleh kebenaran teori dengan empiri berdasarkan metodologi ilmiah. Berikut adalah diagram siklus lahirnya KTI. Nah, diagram keterkaitan karya tulis ilmiah dengan ilmu pengetahuan ini, salah satu siklus lahirnya karya tulis ilmiah pada gambar ini ditunjukkan bahwasanya lahirnya karya tulis ilmiah itu terjadi pada siklus ikhtiar ilmuwan dengan melakukan kajian atau penelitian. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi seiring dengan berkembangnya paradigma baru. Paradigma itu tertuang dalam karya tulis ilmiah. Paradigma baru yang berkembang sebagai suatu ikhtiar atas sebuah krisis karena terdapat anomali dari suatu teori atau terdapat ketidakselarasan dengan empiri. Dari ketidakselarasan ini akan terjadi krisis kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan yang kemudian akan muncul sebuah paradigma baru. Sementara itu, dari perspektif lain dinyatakan bahwa perkembangan ilmu itu berdasarkan pada ketidakmampuan ilmu pengetahuan tersebut dalam mengeliminasi keterbatasan-keterbatasannya, sehingga muncul suatu teori tentatif baru. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, berarti berbagai kajian dalam suatu penelitian itu pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan. Prosedur dan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut harus dapat dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dari laporan tertulis itulah, pembaca dapat memahami atau mengakui keabsahan dan keselarasan kajian ilmiah yang dilakukan. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan sidang pembaca terhadap keabsahan dari pertemuan penelitian ilmiah, sangat diperlukan sajian perkembangan ilmu tersebut berdasarkan karakteristik penyajian karangan ilmiah. Selanjutnya, pengguna karya tulis ilmiah.
Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka semakin banyak tulisan ilmiah, maka semakin beragam pula pemikiran manusia dalam memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh para pengguna, di antaranya ilmuwan, praktisi, profesional, serta para pelajar dan mahasiswa, seperti diagramnya ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. Perkembangan ilmu seharusnya seimbang dengan perkembangan manusia dalam memiliki kemampuan menyusun karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, perkembangan ilmu akan sangat bergantung pula pada pengembangan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah. Pengembangan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah di kalangan siswa atau mahasiswa telah banyak dilakukan, mulai dari pengembangan terhadap penguasaan unsur-unsur bahasa sampai dengan pengembangan terhadap kemampuan melakukan tahap proses kreatif. Pembelajaran menulis karya ilmiah di sekolah-sekolah di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal. Bahkan, dari aspek pembinaan guru terhadap kemampuan menulis karangan ilmiah masih belum dilakukan secara optimal. Pada umumnya, para siswa hanya mendapatkan nilai kemampuan mengarang, tetapi tidak mengetahui kelemahan dan keunggulan dari karangan yang dibuatnya. Hal serupa terjadi pula di perguruan tinggi. Pada umumnya, para mahasiswa beroleh kesulitan di dalam menulis karya ilmiah. Para mahasiswa sering menghasilkan makalah yang kurang memenuhi kriteria sebagai karangan ilmiah karena keterbatasan kemampuan dalam menulis karangan ilmiah yang dimilikinya. Pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Namun, ketika ada menyampaikan laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah mengalami kesulitan, kesulitan itu terutama berkaitan dengan lemahnya pemahaman teknis dalam menyusun karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada karya tulis ilmiah populer. Yang dimaksud populer di sini ialah dikenal dan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi, karangan ilmu pengetahuan populer itu ialah tentang ilmu yang dikenal orang banyak dan ditulis secara ilmiah sedemikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Gaya bahasa dalam karangan ilmu pengetahuan populer itu tidak formal, kata-katanya tidak khas teknis. Jika terpaksa digunakan istilah teknis, maka istilah itu segera diikuti oleh definisi, sehingga pembaca umum dapat memahami maksudnya tanpa banyak usaha. Mempopulerkan ilmu pengetahuan. Tidak semua ilmuwan itu dapat memahami cara tingkat berpikir seseorang dalam masyarakat umum. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa menulis karangan ilmu pengetahuan populer itu adalah membuang-buang waktu, dan karangan ilmu pengetahuan yang ditulis tidak dengan teknis itu tidak lengkap dan tidak ekstrak atau tidak bermutu. Namun demikian, di antara ilmuwan ada yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang bertingkat tinggi itu dapat juga diterangkan melalui bahasa sehari-hari. Mempopulerkan ilmu pengetahuan tingkat tinggi itu adalah mengabdikan pengetahuan ilmiah. Seseorang ilmuwan barulah mendapat pengakuan sebagai ilmuwan besar setelah ia mempopulerkan ilmunya. Sebab setelah ilmu itu diterangkan dengan istilah-istilah dan bahasa sehari-hari, barulah umum memahami aplikasinya. Teori relativitas diakui kebesarannya setelah Einstein sendiri menulis buku tentang teori itu secara populer. Cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer. Ada menyatakan hasilnya. Penemuan-penemuan ilmiah terbesar itu adalah berupa pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada hasil observasi atau percobaan-percobaan, atau hasil penalaran matematis yang mendasar. Teori gravitasi dan teori evolusi misalnya diterangkan dengan istilah-istilah bahasa sehari-hari. Lalu ada sejarah kerja ilmuwan penemunya. Ilmu pengetahuan tentang bakteri, tentang listrik, dan tentang antibiotika misalnya dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum melalui cerita berturut-turut tentang cara-cara inokulasi oleh Pasteur, tentang sifat-sifat listrik oleh Faraday, dan tentang biakan bakteri yang tercemar oleh cendawan yang dialami oleh Fleming. Deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Dengan cara ini, penulis karangan ilmu pengetahuan populer seolah-olah melihat sendiri proses percobaan atau pengamatan yang dikerjakan oleh penemunya. Dia menyajikan tulisan dengan bahasa sehari-hari tentang apa yang dilihatnya, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat sendiri di bawah mikroskop atau menonton jalannya percobaan dalam laboratorium. Lalu selanjutnya cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Penulis yang berdaya imajinasi tinggi dan berpengetahuan ilmiah dapat menulis cerita fiktif tentang pengalaman gerhana matahari total di Tanjung Kodok, Jawa Timur pada tahun 1983. Cerita fiktif yang berdasarkan ilmu dan isinya kurang mementingkan hiburan akan mampu mempopulerkan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang karya tulis penelitian. Dalam karya tulis, hasil penelitian selalu dilandasi oleh suatu hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam suatu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperoleh pembuktian. Hasil pembuktian yang ternyata benar merupakan kesimpulan yang disebut sebagai tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi suatu teori yang dapat menjadi rujukan. Nah, ini adalah tabel perbandingan nomenklatur TA di Amerika Serikat dan Australia. Selanjutnya, format karya tulis penelitian tercermin pada proposal yang dimajukan, yaitu memuat tentang langkah awal dalam pemilihan topik penelitian dan beberapa segi yang lazim dalam penelitian kualitatif, yakni pernyataan masalah, pernyataan studi, dan pertanyaan penelitian. Proposal penelitian harus bertalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan tepat. Teks proposal harus mampu meyakinkan peninjau atau penilai bahwa pengusulnya benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia akan melakukannya. Oleh karena itu, sebuah proposal harus ditulis demikian sehingga mampu mencapai tujuan. Proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan 5 komponen, yaitu pendahuluan studi yang diusulkan, termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian, dan referensi. Nah, berikut ini adalah elemen-elemen 5 komponen. Yang pertama itu ada halaman depan, yang kedua itu pendahuluan, yang ketiga tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Yang keempat adalah prosedur penelitian, meliputi rencana penelitian dan teknik atau metode yang diusulkan. Yang kelima itu referensi. Nah, kita masuk pada bagian judul proposal. Judul proposal penting karena merupakan kesan pertama. Nah, selanjutnya itu terserah pada pembacanya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut yang konvensional dalam penelitian. Yang pertama itu lazimnya judul berkisar antara 12 dan 15 kata untuk memindai menyampaikan tujuan studi. Yang kedua, lazimnya judul memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek studi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi, karya ilmiah, dan penelitian. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.